wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara dalam talk show interaktif persembahan TV Peduli. Dan hari ini informasi yang kami sampaikan luar biasa dan saya kira ada penting untuk menyimak sampai acara ini usai hanya di channel 8 TV Peduli. Telah hadir di studio bersama saya Ketua Pengadilan Negeri Parepare, ada Ibu Samsidah Nawawi SHMH. Selamat datang Ibu di TV Peduli. Terima kasih. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, temanya menarik Ibu, seputar bagaimana kemudian eksistensi atau kontribusi dari teman-teman pengadilan di tengah penyebaran COVID seperti itu, karena ada terobosan dan inovasi. Iya. Nah, langsung saja. Pengadilan Negeri. Silakan Ibu Ketua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan inovasi pengadilan dalam bentuk aplikasi yang baru saja kami luncurkan kemarin pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Ini ada 10 bentuk inovasi yang berbentuk aplikasi berbasis teknologi informasi. Ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. 10 aplikasi tersebut diantaranya adalah ada Elawas, ada Elimpa, ada Tuntutan, ada E-Isin, ada E-Reminder, ada WBS atau Whistleblowing System, ada Gesit. Itu sudah berapa ya? Yang jelas ada sekitar 10 aplikasi inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Parepare. Ini semua dibuat dan aplikasi ini selain untuk diperuntukkan untuk masyarakat pada umumnya, juga untuk kami aparatur Pengadilan Negeri Parepare juga. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, baik. Nah, baik Ibu izin. Nah, ini kan selama 4 bulan terakhir ya, iya. Situasi kegawat daruratan meskipun sekarang telah masuk di new normal lain ya. Saya pengen tanya juga pemirsa, bagaimana daripada dilihat situasi di pengadilan, apakah masih banyak masyarakat yang saya masih lebih mending langsung face to face aja, itu masih menerima kah Bu, atau mungkin memang langsung udahlah kita berbasis IT aja atau seperti apa? Iya, memang walaupun sekarang masa pandemi virus corona COVID-19, tapi pelayanan di Pengadilan Negeri Parepare tetap berjalan seperti biasanya. Cuma ada perbedaannya karena kami membatasi untuk khusus persidangan maupun penggunaan layanan di Pengadilan Negeri Parepare. Setiap pengunjung sidang atau pengguna layanan yang akan dilayani di meja PTSD Pengadilan Negeri Parepare sudah menerapkan protokol kesehatan, yaitu mewajibkan setiap yang masuk, baik aparatur Pengadilan Negeri Parepare maupun masyarakat pada umumnya yang akan masuk ke kantor Pengadilan Negeri Parepare harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk. Kemudian petugas kami, satuan kami sudah menunggu di depan pintu untuk mengukur suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya di atas 37,5, maka kami dengan mohon maaf tidak boleh masuk, karena itu untuk mencegah penyebaran virus corona. Kemudian untuk persidangan, sudah semenjak 3 bulan terakhir ini, sejak bulan Maret sudah kami lakukan secara telekonferensi. Artinya tidak seperti dahulu lagi manual. Yang dulunya manual itu artinya penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya harus datang ke pengadilan. Tapi karena dengan adanya COVID-19 ini sudah kami lakukan secara telekonferensi. Kejaksaan, jaksanya di kantornya, di kejaksaan, kami hakimnya di pengadilan, di ruang sidang, kemudian terdakwanya itu di lapas lembaga pemasyarakatan dengan penasihat hukumnya kalau dia menggunakan penasihat hukum, seperti itu. Jadi kami menggunakan aplikasi Zoom maupun 8x8 itu untuk melakukan sidang telekonferensi. Baik, ini protapnya tetap di ini ya. Iya. Baik. Nah, ini juga penting karena mungkin kalau dilihat di belakang layar meskipun tidak jelas, ini Ibu juga merupakan salah satu tim gugus nih. Bagaimana bentuk full support daripada Pengadilan Negeri Parepare dengan tim gugus yang di Kota Parepare, melihat memang Parepare saat ini menjadi salah satu daerah yang ini sangat disayangkan berada di zona merah. Iya. Nah, bagaimana bentuk daripada full support daripada pengadilan sendiri? Misalnya? Iya. Kami sangat mendukung program pemerintah dengan menyarankan kepada masyarakat untuk bisa tetap di rumah.
jangan keluar kalau tidak dalam keadaan yang benar-benar perlu. Jadi itu kami aplikasikan juga ke tempat di Pengadilan Negeri Parepare. Setiap warga Pengadilan Negeri Parepare saya ingatkan untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini dengan cara tadi rajin cuci tangan, memakai masker, tidak boleh tidak pakai masker di dalam maupun di luar kantor Pengadilan Negeri Parepare. Kemudian suhu tubuh untuk selalu diperiksa agar kita yakin jika di atas 37,5 itu saya sudah tidak boleh masuk kantor, istirahat di rumah, isolasi secara mandiri seperti itu. Kemudian kebetulan kemarin ada beberapa hakim pindahan dari pengadilan negeri lain. Sebelum masuk dan bergabung dengan Pengadilan Negeri Parepare, saya wajibkan untuk dilengkapi dengan rapid test. Kalau rapid testnya negatif, dia sudah bisa masuk, melapor dan beraktivitas dengan kami Pengadilan Negeri Parepare. Tapi kalau misalnya dia tidak memilih untuk rapid test, harus isolasi mandiri dulu di rumah selama 14 hari untuk memantau keadaannya. Wah, luar biasa Ibu Ketua ya, luar biasa. Baik, ini tadi kita kembali kepada aplikasi-aplikasi yang salah satu ada Elimpa, itu tuntutan gesit dan beberapa sistem yang lain yang disuguhkan. Ini apakah setiap aplikasi ini ada, kan biasanya kalau orang ke pengadilan kan masyarakat kita nih Ibu Ketua itu kadang lebih senang, seperti saya katakan, lebih senang saya datang aja, saya kayaknya lebih luasa bertanya dengan petugasnya. Kalau di beberapa layanan masyarakat itu kan ada disiapkan FO atau front office di depan. Apakah di pengadilan juga ada nanti dikata, oh ya Bu, masalahnya apa, nanti silakan buka di sini saja. Dan apakah aplikasi ini bisa di-download di Play Store atau seperti apa? Silakan. Oke, di Pengadilan Negeri Parepare sudah ada petugas yang namanya pelayan PTSD. Jadi setiap pengguna layanan yang datang ke Pengadilan Negeri Parepare akan dilayani oleh petugas-petugas kami, dan semua pelayanan informasi menyangkut pelayanan sudah ada di petugas PTSD kami tersebut. Ada 4 bidang, yaitu bagian umum, hukum, pidana maupun perdata. Namun jika mereka, ini aplikasi ini kan dibuat, inovasi ini dibuat supaya masyarakat itu tidak perlu repot-repot datang ke Pengadilan Negeri Parepare. Cukup dengan membuka website Pengadilan Negeri Parepare, dia sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang inovasi yang tadi sudah saya sampaikan. Cuma memang aplikasi itu ada untuk instansi tertentu, misalnya kejaksaan maupun kepolisian. Untuk Elimpa sama tuntutan itu diperuntukkan untuk pihak kejaksaan. Ini maksudnya Elimpa adalah bahwa yang dahulunya untuk pelimpahan berkas perkara pidana itu dilakukan secara manual. Mereka datang ke kantor kami, bertemu dengan petugas di bagian PTSD kami, tetapi dengan adanya aplikasi ini bisa lebih mempersingkat pertemuan antara petugas dari Pengadilan Negeri Parepare maupun dengan pihak kejaksaan. Jadi melalui aplikasi dia setiap perkara pidana yang hendak dilimpah ke pengadilan, dia baiknya menggunakan aplikasi ini dengan cara mengupload seluruh dokumen-dokumen yang diminta. Nanti secara online petugas kami akan memeriksa apakah ini sudah lengkap atau tidak. Kalau sudah lengkap, nanti akan keluar semacam barcode. Barcode itulah yang nanti dibawa oleh petugas kejaksaan bahwa ini sudah melalui proses pemeriksaan secara online, sehingga karena fisik daripada dokumen tersebut tetap harus dilimpahkan ke pengadilan. Cuma bedanya kalau sudah menggunakan aplikasi ini, dia tidak akan berlama-lama lagi di pengadilan, cukup menyerahkan dan memperlihatkan barcode-nya, lalu petugas kami mengambil, mereka sudah bisa pulang. Beda kalau yang dahulu manual, dia harus menunggu dulu apakah sudah lengkap atau belum, baru bisa meninggalkan wilayah Pengadilan Negeri Parepare. Iya. Ini penting juga sebenarnya, sebuah inovasi dan lompatan yang sangat tinggi gitu ya untuk pengadilan sendiri, karena ini proses persidangan secara online jadi bisa dilakukan secara telekonferensi. Iya, secara telekonferensi. Jadi semenjak adanya COVID-19 ini, dasar hukum pelaksanaan sidang telekonferensi ini adalah surat keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Maret tahun 2020 itu tentang pelaksanaan persidangan pidana secara telekonferensi. Kemudian ada juga MOU
antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan persidangan secara telekonferensi. Inilah dasar hukum sehingga yang dipakai sehingga seluruh pengadilan di seluruh Indonesia itu dalam masa pencegahan COVID-19 ini dilakukan secara telekonferensi. Iya, karena tahanan tetap berada di rutan, jaksa dan Kementerian ya, jaksa dan hakimnya tetap berada di ruang sidang. Iya. Dan ini sebenarnya justru memudahkan ya. Iya, jadi memudahkan. Nah, cuma memang karena pasti ada kendala jaringan. Ada kan? kendalanya. Ya itu salah satunya masalah jaringan yang kadang-kadang kalau sidangnya secara manual bisa cepat kita selesaikan karena tidak terkendala masalah suara, karena kadang-kadang jaringannya tidak bagus, suaranya tidak bagus. Cuma ada juga kekurangannya karena kami dalam melakukan pemeriksaan khusus dalam hal pembuktian kadang-kadang tidak merasa kurang maksimal karena tidak bertemu langsung dengan pihak terdakwa khususnya dengan saksi. Karena dari dampak secara psikologis akan berbeda dampaknya kalau diperiksa secara manual bertemu langsung dengan dilakukan secara telekonferensi. Itu kami rasakan, itu di situ kendalanya kalau secara telekonferensi. Sebenarnya kami sangat merindukan sidang secara manual karena semuanya merindukan face to face, bertemu kembali karena lagi. tugas kami ini sangat berat. Kami akan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu bisa kami dapatkan dan full rasanya kalau misalnya dilakukan secara manual, bertemu langsung dengan para pihaknya. Iya, benar sekali. Karena sekarang bertemu itu perasaan jauh lebih hangat jikalau kita bersentuhan gitu dibandingkan sekarang salam dari jauh. Baik, kita jeda dulu Ibu. Izin saudara jangan kemana-mana, selepas ini saya masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Fagirto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Bentang dari SPB. Baik, saudara pemirsa, ada masih bersama kami bersama Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare Ibu Samsi Nawawi SHMH, yang mana ini salah satu luncuran yang luar biasa, lompatan yang besar sekali
Jadi benar banget ya Bu ya, Iya. izin bahwa COVID itu justru ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang pasti. Tapi seperti ini, kalau kita melihat persentase di beberapa kan ini pasti diterapkan beberapa bulan terakhir ya. Iya. Bagaimana animo masyarakat dalam artian yang mendapatkan pelayanan pengadilan Iya. dengan aplikasi yang ada ini? Apakah mereka tingkat kepuasannya seperti apa? Iya. Hmm. Ya, karena ini inovasi yang berbentuk 10 aplikasi ini baru kami luncurkan tanggal 19 Juni tahun 2020, dan kami masih dalam masa mensosialisasikan aplikasi-aplikasi ini. Jadi untuk bisa tahu tentang kepuasan mereka menggunakan aplikasi ini belum bisa kami menyimpulkan apakah mereka puas atau tidak, karena dia belum berjalan, masih dalam, kami memang sudah meluncurkan tetapi masih disosialisasikan, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya aplikasi ini. Jadi di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa di antara 10 aplikasi itu ada yang memang sengaja dibuat untuk masyarakat pada umumnya. 2 diantaranya yaitu Sipare dengan pengaduan online. Nah, Sipare ini aplikasi ini dibuat tujuannya untuk masyarakat pada umumnya bisa menggunakan aplikasi ini melakukan tanya jawab dengan petugas kami dengan tidak harus datang ke pengadilan, tapi dengan bermodalkan HP Android dia bisa masuk ke website Pengadilan Negeri Parepare, kemudian bertanya apa saja menyangkut pelayanan Pengadilan Negeri Parepare. Misalnya dia mau bertanya tentang bagaimana cara mengajukan permohonan, bagaimana cara mengajukan gugatan, bagaimana bisa mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana. Dia tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan, tapi tinggal bertanya saja melalui Sipare ini. Dia bisa bertanya bagaimana caranya dengan masuk di website pengadilan yaitu pnparepare.go.id. Nanti kalau sudah dipencet alamatnya itu nanti muncul fitur-fitur pertanyaan yang harus dilengkapi, kemudian disampaikanlah apa yang ingin dia tanyakan. Untuk pengaduan online ini juga dibuatkan untuk masyarakat Parepare agar bisa melakukan pengaduan, melaporkan pengaduan atau mengadukan kalau misalnya ada dia merasa dia datang ke pengadilan lalu pelayanannya kurang memuaskan, atau ada aparatur pengadilan yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku, dia bisa melaporkan itu melalui menggunakan pengaduan online ini. Caranya yaitu masuk lagi ke website pengadilan dengan tidak perlu datang ke pengadilan, tapi dengan menggunakan HP aja bisa masuk dan melaporkan, dan ini sifatnya lebih lengkap daripada dia datang repot-repot ke pengadilan, karena ini bisa dilengkapi dengan foto-foto kalau misalnya dia punya bukti foto tentang pengaduannya untuk memperkuat pengaduannya, seperti itu. Oke. Baik, tapi bagaimana sistem selama COVID, sistem kerja daripada teman-teman yang bertugas, karena saya yakin bahwa setiap hari pasti ada kasus yang dikerjakan, pasti saja ada aktivitas seperti itu Ibu di pengadilan. Tapi bagaimana range atau manajerial selama COVID ini? Kan ada beberapa kantor shift-shiftan berlaku, kemudian juga ada beberapa kegiatan bentuk empati, misalnya berbagi masker atau apa di situasi COVID. Bagaimana ini teman-teman pengadilan muncul sebagai garda terdepannya? Kemarin alhamdulillah kami dalam untuk kepedulian kami kepada masyarakat yang terkena dampak COVID ini, kami alhamdulillah walaupun skalanya kecil, kami sudah mengundang beberapa masyarakat untuk menerima bantuan kecil dari pengadilan. Cuma saya bilang kemarin itu bentuk bantuan sosial yang nilainya tidak seberapa, tapi mohon jangan dilihat dari bentuk dari nilainya, tetapi inilah bentuk kepedulian Pengadilan Negeri Parepare terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Kemudian untuk intern kami sendiri, di dalamnya petugas kami ini memang kami lakukan shift juga, karena yang tadinya pelayanan itu dari jam 8 sampai jam 3, itu petugasnya yang dulunya hanya itu aja 4 di meja PTP, ini sudah berganti jadi
setiap jam 12 ada lagi pergantian untuk bisa ini. Seperti itu. Jadi penerapan atau protokol penanganan juga sangat ketat dilakukan. Sangat ketat sekali. Dengan itu tadi yang sudah saya jelaskan, tidak boleh tidak pakai masker, harus pakai sarung tangan juga, terus harus cuci tangan, suhu tubuh tetap harus diperhatikan dan dijaga. Dan yang pasti suhu 37,5 tidak boleh masuk Tidak dulu. boleh masuk. Ya, dengan tujuan itu jangan sampai terjadi penyebaran. Kemudian untuk informasi saja juga kami sudah menyiapkan petugas di depan pintu masuk. Mohon maaf kalau nanti jam istirahat sekiranya itu jam 12 sampai jam 1, atau kalau hari Jumat sampai setengah 2. Mohon kalau jam-jam istirahat itu jangan ada yang masuk, karena kalau istirahat petugas kami juga kan istirahat. Kalau dia masuk artinya dia tidak melalui proses pemeriksaan. Betul. Jadi tolonglah kalau misalnya itu jam istirahat jangan masuk, karena kami juga tidak mungkin menutup kantor karena itu masih jam kantor, cuma jam istirahat. Kadang-kadang kalau tidak masyarakat ini kadang-kadang walaupun tidak ada petugas dia langsung masuk. Padahal sekarang kami dalam masa pencegahan COVID-19, jadi mohon pengertiannya jikala itu jam istirahat tolonglah jangan masuk, karena kami tidak ada pelayanan di jam istirahat itu. Maksudnya kalau jam istirahat tetap masuk berarti dia nyelonong masuk tidak diperiksa, akhirnya tidak diterapkan protokol kesehatannya. Sementara tidak bisa juga disalahkan karena itu adalah jam istirahat. Lalu kalau tiba-tiba ada yang nyelonong masuk, kita juga jadi yang tadinya dimaksimalkan untuk mencegah penyebaran, kalau ada yang nyelonong masuk kan kita akhirnya jadi lagi. Iya. Istilahnya tidak lulus audisi, jangan masuk. Harus diaudisi dulu demi mencegah penyebaran. Iya, benar, karena ada maksud lain. Betul sekali, karena penggunaan masker atau mencuci tangan atau melakukan protokol kesehatan selama wabah COVID ini bukan hanya melindungi Anda, melindungi saya melindungi Anda, gitu betul. kan. Dengan saling menjaga seperti begitu kan akhirnya kita bisa meminimalkan penyebaran COVID-19. Baik, izin Ibu kita jeda dulu. Saudara, saya akan segera kembali selepas jeda. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami.
kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami, bersama Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sebuah kebanggaan tersendiri. Bu Ketua sudah berkenan hadir. Kami yakin dengan berbagai aktivitas dan rutinitas masih menyempatkan diri untuk bersua bersama pemirsa kami. Dan baik, ini mungkin di segmen terakhir kita Ibu bersua, karena saya yakin juga banyak aktivitas selepas ini, banyak kesibukan di kantor. Ini bagaimana kemudian mensosialisasikan kembali kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya mungkin merasa bahwa wah kok ribet, padahal sebenarnya itu mudah. Sangat mudah. Iya. Ini 10 aplikasi ini dibuat sebenarnya tujuan utamanya memang dalam usaha kami untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, kami juga ingin memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat, lebih mudah, modern, dan jelasnya membuat petugas kami lebih meningkat integritasnya, karena tidak bertemu lagi dengan masyarakat secara langsung tetapi dilakukan secara online. Dan terus terang kami juga ingin supaya petugas-petugas kami ditingkatkan profesionalannya dalam melayani para pengguna layanan. Ini sangat mudah karena cukup masuk ke website Pengadilan Negeri Parepare yang tadi sudah saya sampaikan, pnparepare.co.id. Nanti di situ ada item-item pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dan diisi atau dokumen-dokumen yang diminta untuk menggunakan aplikasi ini. Menyangkut sosialisasi penggunaannya, insya Allah nanti kami juga kebetulan kan ada MOU dengan Kominfo. Kemarin kami sudah bersurat kepada Kepala Dinas Kominfo untuk supaya diberi ruang atau kesempatan untuk mensosialisasikan aplikasi kami, inovasi kami dengan menggunakan fasilitas dari Kominfo, yaitu mobil keliling. Yang mungkin nanti di situ kami akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Selain itu kami juga membuat brosur-brosur atau stiker-stiker yang nanti bisa petugas-petugas kami akan sebarkan itu supaya bisa dibaca oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan. Seperti begitu. Sangat mudah untuk penggunaannya. Cukup bermodalkan HP saja, Android, masuk ke web, dia sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang dua itu yang khusus untuk masyarakat, itu Sipare sama pengaduan online. Kemudian untuk instansi polisi, Polres sama Polda, yaitu Egesit. Ini adalah aplikasi untuk pelimpahan permohonan penyitaan dan persetujuan penggeledahan. Kemudian ada tuntutan, ini untuk ranahnya instansi kejaksaan, melimpah untuk kejaksaan, itu seperti itu. Selebihnya adalah untuk internet ke dalam aparatur Pengadilan Negeri Parepare, karena kami tidak hanya memikirkan masyarakat pada umumnya, tetapi internet kami juga harus dipikirkan supaya bagaimana caranya pelayanan itu tidak hanya berguna untuk masyarakat, tetapi juga untuk diri kita sendiri di dalam keluarga besar Pengadilan Negeri Parepare. Sepakat, luar biasa. Ini berupanya yang masuk yang menjapri kita secara pribadi ini mengatakan bahwa Ibu terima kasih sudah ada program-program seperti ini dan terima kasih juga atas penjelasannya. Tetapi Ibu bagaimana seumpama ada tidak yang misalnya yang bisa datang sendiri, maksudnya mungkin seperti yang saya maksudkan di segmen sebelumnya, mereka lebih senang, ya udah Bu, boleh nggak saya konsul aja datang Bu, boleh melakukan ini, ada pelayanan itu Bu? Boleh, ada. Petugas kami sudah siaga menunggu masyarakat yang datang, karena sebelum adanya COVID ini memang kami sudah ada meja PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ ada 4 petugas dan semua petugas-petugas ini menguasai apa yang harus dia sampaikan kepada masyarakat. Semua layanan-layanan pengadilan bisa ditanyakan pada 4 petugas kami ini nanti. Jadi hanya kami membuat aplikasi ini untuk tujuannya supaya tidak repot datang. Tetapi kalau pengen lebih puas datang ke pengadilan, silahkan. Kami tidak apalagi dengan pintu terbuka menerima Anda, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ya. Baik, jeda dulu saudara. Saya masih akan kembali, kita berikan kesempatan pariwara yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami.
kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Danang dari SPB. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya hanya di TV Peduli bersama Ibu Ketua Pengadilan Super Hambal ya bersama Terima kita. kasih. Semoga tidak sebosan-bosan, bosan-bosan datang lagi Bu ya. Insya Allah kalau diundang. insya Allah. Bersilaturahim lagi bersama Ika dan teman-teman di sini. Baik, ini tentunya terlepas dari Ibu sebagai Ketua Pengadilan, sebuah jabatan yang sangat prestisius dan pastinya ini menjadi sosok inspiratif, inspiring woman buat para ya. Kita juga tentunya mengharap ada perempuan-perempuan yang juga berkiprah seperti Ibu ya, dengan karir yang sangat cemerlang seperti Ibu. Terlepas itu semua, Ibu juga sebagai warga Parepare, kemudian juga orang tua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, terkhusus di tengah wabah seperti ini, bagaimana kita membijaksanai, khususnya masuk di new normal, Iya. kita membijaksanai dan menyikapi ini justru jauh lebih selektif. Silahkan Ibu, Iya. himbauan. Ya, saya selaku ketua pengadilan, kemudian selaku orang tua, saya juga punya anak-anak, selaku masyarakat biasa pada umumnya, berharap kita semua bisa saling menjaga agar jangan sampai terkena COVID-19. Caranya dengan tetap kita konsisten menggunakan masker kalau keluar rumah, tetap gunakan masker. Jangan lupa kita kalau habis beraktivitas cuci tangan, kemudian mandi kalau pulang dari keluar dari rumah kita mandi, karena dengan cara begitu kita menjaga diri kita sendiri, tetapi secara tidak langsung kita juga menjaga orang lain. Jadi maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Jadi seperti begitu. Jadi tolonglah kita saling menjaga dengan saling berkasih sayang dengan cara menjaga kesehatan kita masing-masing, tingkatkan imun tubuh, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker kalau keluar. Kemudian jangan lupa yang paling penting sebenarnya berdoa kepada yang di atas, karena itulah yang paling terpenting menurut saya. Semoga kita diberkahi Semua kesehatan dilindungi ya. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keselamatan dunia maupun akhirat kelak. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Karena banyak hal yang sangat kita rindukan. Iya. Kalau saya betul. banyak merindukan, kita merindukan suasana masjid, kita merindukan suasana sekolah. Iya. Ibu tadi merindukan suasana persidangan. Persidangan secara manual, iya betul. Sudah lama kita tidak bersilaturahim dengan teman-teman kita, keluarga kita. Sudah lama tidak bisa lagi makan bersama. Pulang kampung Walaupun lagi sebenarnya sekarang sudah new normal, tetapi secara pribadi saya masih takut untuk pergi makan di tempat di tempat umum, bertemu dengan teman-teman. Masih
masih ada ketakutan yang saya tidak bisa bohongi bahwa lebih baik saya membatasi aktivitas saya daripada saya berani-berani keluar tanpa keperluan yang sangat penting. Karena Kita- tuh ada solusi Iya. yang ditawarkan. Iya, begitu. Ya, ada solusi ya, seperti tadi dengan beragam aplikasi yang luar biasa, inovasi yang keren banget, apalagi saya suka tadi nih berbasis online pengadilan, semakin pelayanannya mudah, kemudian berkualitas dan modern. Ya, seperti itu yang diharapkan. Mudah-mudahan masyarakat bisa menggunakan inovasi aplikasi ini semaksimal mungkin supaya bisa juga menjaga saudara untuk tidak perlu keluar rumah, cukup di rumah saja. Apa yang saudara butuhkan dengan pelayanan pengadilan bisa tersalurkan. Gitu. Baik, dan yang pasti Bu izin ini bukan berarti tidak bersalaman kita tidak berteman. Iya. Mari kita bergandengan tangan tanpa harus bersentuhan. Itu dia. Ada Melawan lagi Bu? COVID-19. Melawan COVID-19. Saya senang ini kata-kata Ibu. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Sebuah tagline yang luar biasa dari Ibu Ketua Pengadilan Negeri. Baik, ada lagi yang disampaikan kepada masyarakat? Sekira itu aja. Terima Baik. kasih. Terima kasih Ibu. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Salam buat teman-teman, sehat terus ya Bu. Amin. Ibu juga semoga dengan teman-teman semua kita tetap diberi kesehatan oleh Yang Kuasa, tetap dilindungi oleh Yang Kuasa. Amin. Ya Baik, Allah. sukses terus buat Ibu. Amin. Yang pasti salam buat Sukses keluarga. juga. Sama-sama. Kita ketemu lagi di acara Dharma Yukti Bu ya. Insya Allah. Tahun depan. Insya Allah. Tahun depan. Tahun Ini depan. karena ada COVID berarti tidak ada lah, mungkin tidak ada pertemuan seperti tahun Iya, kemarin iya. ya. Bertemu dengan Ibu Ika. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Dan saudara, sampai di sini kebersamaan kita dengan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare luar biasa sekali. Kita Iya, seperti apa ya, teman lama yang baru bertemu lagi Bu ya. Akhirnya bersilaturahim lagi di meja TV Peduli. Ya, terima kasih. Dan yang pasti ada beberapa aplikasi yang telah ditawarkan, silahkan searching, googling ya, melihat seperti apa, karena kemudian ini selalu disodorkan. Tapi buat Anda yang tetap ingin berkunjung, dibuka seluas-luasnya silahkan, karena ada petugas yang telah siap menantikan Anda dengan pelayanan yang super maksimal. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.